Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Welcome back to another meeting for the members of Basic Program with English Lab Indonesia. Back again with me. My name is Dia. You can call me Miss Dia. I am here as your tutor in learning the basic of English. Ya, kemarin kita topiknya apa ya? Ada yang masih ingat nggak topik kita kemarin? Bahas apa tuh? Ada yang masih ingat? Bagaimana? Ada yang masih ingat kita kemarin topiknya apa? Ini suara saya kedengaran nggak? Suara saya jelas dan tidak putus-putus kah? Gimana? Atau nggak ada yang bisa dengar saya nih? Atau nggak ada yang ingat kemarin materi kita apa? Kalau gitu langsung saya kasih tahu aja. Tapi ini dengar saya nggak sih? Dengar, Miss. Gitu deh. Makasih ya. Ya, kemarin itu kan kita membahas apa ya? Sebenarnya saya lupa sih. Nggak saya lihat. Oh iya, kemarin kita bahas tentang modal auxiliary verb ya, kata bantu modal gitu, kata kerja bantu untuk modal, untuk menjelaskan tentang modalitas. Modalitas itu apa, Miss? Nah, seperti yang kita bahas kemarin, modalitas itu kayak yang dia apakah konteks pembicaraannya itu dia adalah sebuah kemungkinankah atau keharusankah atau membahas kemampuan, kebisaan atau sedang berandai-andaikah tentang situasi tertentu kayak gitu ya kemarin. Makanya kita kemarin sempat bahas kata-kata yang bisa memberikan fungsi-fungsi komunikatif itu dalam suatu kalimat. Ada may, might, can, could, will, dan juga might ya. Buat yang kemarin, oh iya kemarin beberapa ada yang nggak masuk Chrome ya, mungkin makanya tadi pas saya jawab pas saya tanya kayak apa nih jawabannya nih, nggak apa-apa karena materi yang kemarin bisa diakses ya kalau di itu lewat recordingnya yang saya udah share di grup. Oke, langsung aja kita masuk ke materi pada hari ini. Sesuai dengan jadwalnya, jadwal kita yang di-share di grup WhatsApp, materi kita pada hari ini adalah, ini dia. Bisa kelihatan ini saya, apa namanya nih? Apa namanya nih? Iya, share screen saya. Oh ya, Pak Miss. Oke, mantap. Nah, pada hari ini, pada malam ini, kita akan bahas tentang adverb of frequency. Kalau kata adverb ini, kalau kalian masih ingat ya, kemarin kita sempat tersebutkan adverb ini di topik atau di pembahasan tentang part of speech, ya. Sama juga kayak yang kemarin kita bahas noun, kita bahas pronoun, itu semua sempat disebutkan, itu sempat dijelaskan secara singkat di materi part of speech. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang adverb. Nah, karena materi part of speech kan udah lama banget tuh, udah 2 minggu lalu. Saya pun kalau jadi kalian mungkin lupa juga udah kalau nggak sambil baca-baca lagi tuh. Saya ingatkan lagi, adverb di sini adalah sambil saya tulis-tulis. Bismillah. Wait. Adverb adalah kata keterangan. Nah, adverb adalah kata keterangan. Jadi adverb ini dia bisa kita lihat di sini juga ya, misalnya di sini. Nah, ini dia. Adverb adalah kata keterangan yang dalam satu kalimat itu berfungsi menerangkan verb, bisa juga menerangkan adjektif, bisa juga dia menerangkan kata keterangan lainnya. Jadi adverb menjelaskan adverb lainnya ya. Gini, kalau untuk keterangan, kalau untuk
pengertian dari adverb itu sendiri. Nah, adverb ini itu kata keterangan yang berfungsi menerangkan part of speech yang lain ini ada beberapa jenisnya tuh. Nah, salah satu jenis dari adverb ini adalah adverb of frequency, yang mana bakal kita bahas di pertemuan malam ini. Adverb of frequency, maksudnya dari namanya kita bisa tahu ya, kalau frekuensi berarti dia membahas tentang seberapa sering sih, gitu, seberapa sering sih sesuatu itu terjadi atau dilakukan, gitu ya. Nih, adverb ada beberapa jenis. Kali ini kita akan bahas tentang adverb of frequency, yang mana menerangkan seberapa sering satu hal terjadi. Ternyata. Nah, iya, sebelumnya kan disebutkan kalau adverb secara general itu dia bisa memberikan keterangan lanjutan, keterangan lebih lanjut tentang verb dan juga adjektif dan juga adverb lainnya. Contohnya ada di sini nih. Nah, ini saya ambilnya dari modul yang juga sudah dibagikan di grup WhatsApp ya. Kita semua bisa akses nih modulnya. Yang pertama yang menerangkan verb. Contoh kalimatnya adalah the soldiers fight bravely. Nah, kita bisa perhatikan di sini. The soldiers di sini adalah orangnya, pelakunya ya, pelaku dari fight di sini. Nah, baru bravely di sini merupakan kata keterangannya. Kalau kita terjemahkan satu-satu, soldiers, ada yang tahu the soldiers ini artinya apa? Gimana? Tentara. Nah, soldiers ini bisa tentara, bisa prajurit ya. Di sini kita pakai tentara. Nah, tentara fight. Fight artinya apa fight? Fighting. Fighting itu bisa berkelahi, tapi kalau di sini konteksnya kan tentara, masa kelahi sih emang preman. Jadi kita di sini pakai fight-nya berjuang lah ya. Tentara berjuang. Nah, tentara berjuang bravely, adjective. Enggak, bravely ini adverb-nya, yaitu keterangan lanjutannya, keterangan yang jelaskan kembali untuk si fight di sini. Di sini kan berjuang. Bravely, ada yang tahu artinya apa? Bravely. Brave ditambah ly. Kalau ditambah ly, di belakangnya ini bisa kita artikan dia dengan ya. Dengan. Kemudian brave artinya berani. Dengan berani. Nah, seluruh kalimat ini artinya tentara berjuang dengan berani. Tentara di sini merupakan subjek atau noun-nya ya, noun atau kata bendanya. Atau benda dalam bentuk manusianya. Gitu. Kemudian fight di sini verb-nya, kata kerjanya gitu. Yang dikerjakan di sini adalah fight atau berjuang. Makanya di sini kita taruh di sini via verb. Nah, di sini kan nih menerangkan verb, makanya bravely di sini gunanya untuk menjelaskan lagi tentang si fight ini. Jadi fight nggak sekedar fight, tapi dia fight bravely, tapi dia berjuang dengan berani ya, gitu. Kemudian juga kalau adverb digunakan untuk menerangkan adjektif atau kata sifat, bisa dilihat di contoh kalimat yang bawahnya ini. Anggun is very beautiful. Anggun itu noun atau kata benda, subjeknya is very beautiful. Is very itu sangat, ya kan? Sangat. Aduh, ketebalan nih. Enggak, udah paling kecil. Beautiful. Beautiful itu kan si adjektifnya. Cantik. Anggun is very beautiful. Kalau misalnya kalimatnya Anggun is beautiful, Anggun itu cantik, ya yaudah. Kita cuma tahu fakta kalau Anggun itu cantik. Tapi ketika diberi kata very itu, very di sini sebagai adverb-nya ya, sebagai yang menerangkan lagi, ada keterangan tambahannya. Jadi kita bisa punya
bayangan yang lebih jelas lagi nih tentang Anggun. Oh, Anggun ini nggak cuma sekedar cantik, tapi dia sangat cantik. Beda tuh. Gitu. Jadi kita itulah contohnya. Kalau misalnya adverb menerangkan lagi si adjektifnya. Contoh lainnya, kalau selain beautiful bisa juga lazy. Misalnya kayak Fatur is lazy. Kayak, oh ya, Fatur malas. Tapi kalau misalnya Fatur is very lazy, Fatur sangat malas. Beda lagi tuh kan pengertian kita, pemahaman kita tentang si Fatur ini. Lanjut, kalau misalnya adverb itu menerangkan kata keterangan. Ya, sama-sama adverb gitu ya. Di sini Danny walks rather slowly. Danny berjalan ya, walks itu berjalan sebagai verb-nya. Di sini ada rather, di sini ada slowly. Dua-duanya itu kata keterangan. Kalau misalnya kalimatnya Danny walks slowly, Danny berjalan dengan lambat ya. Kalau ada li di belakangnya, terjemahannya tuh kita beri dengan gitu. Berarti secara lambat gitu ya, slowly. Slow artinya lambat, jadi dengan lambat. Rather di sini menambahkan lagi, memberi lagi keterangan kepada si slowly itu. Rather artinya apa sih? Apa rather artinya apa? Dan tahu? Rather itu artinya kayak bisa agak gitu ya. Jadi kayak udah lambat, dikasih agak lagi. Rather slowly, berarti kayak kalau misalnya kalimatnya Danny walk slowly, berarti oh si Danny jalannya lambat. Tapi kalau ketika ditambah lagi dengan rather, keterangan lanjutan lagi, oh ternyata slowly-nya nggak slowly banget, cuma kayak agak slowly aja, agak lambat aja ya. Tergolong lambat, cuma nggak lambat banget kok. Cuma agak lambat. Kayak gitu. Untuk pengertian adverb secara general, secara umum, fungsi adverbs itu dalam kalimat bisa ngapa-ngapain aja dia, dan juga pengertian adverb of frequency ya, yang mana bakal kita bahas malam ini. Di sini. Nah, kalau kalian lihat di apa namanya piramid ini sekilas aja ya, soalnya nanti ada di PowerPoint juga ada pembahasan tentang ini. Nih, semakin ini bentuknya piramidnya kebalik gitu. Makin ke bawah piramidnya makin kecil ya. Kalau di sini piramid yang paling bagian piramid yang paling panjang ya, paling banyak gitu, yaitu always di sini. Ada yang tahu always artinya apa? Selalu, Miss. Selalu, Miss. Selalu itu kan kayak all the time, kayak setiap waktu selalu dilakukan gitu kan. Makanya dia bagian piramidnya tuh gede gitu, karena selalu dilakukan. Kemudian piramidnya menyusut lagi nih, agak lebih kecil nih ke bawah, yaitu usually. Usually apa? Usually artinya ada yang tahu? Biasanya. Dan di bawahnya selalu ada biasanya. Agak-agak nggak sesering selalu ya. Selalu itu kan kayak ya selalu. Di bawahnya ada biasanya. Di bawahnya biasanya lagi ada kata often. Ada yang tahu often? Apa Sering. Sering. Biasanya itu lebih sering lah daripada sering ya. Di bawahnya biasanya ada sering. Walaupun dia sering dilakukan, sering terjadi, tapi belum jadi sebuah kebiasaan, makanya nggak dibilang biasanya. Gitu. Kemudian di bawah sering, di bawah often, ada lagi kata sometimes. Kadang-kadang. Sometimes, kadang-kadang. Di sini kita udah bisa lihat ya, gradasinya mulai makin jarang lagi nih. Nih, sometimes itu kadang-kadang. Udah mulai jauh ya dari kata pertama yang always tadi, selalu. Kemudian di bawahnya lagi ada rarely. Jarang. Di bawahnya kadang-kadang ada lagi rarely, yaitu jarang-jarang. Jarang-jarang tuh dia dilakukan atau terjadi. Kemudian yang paling bawah nih, yang piramidnya paling kecil bagiannya, ada never. Never artinya? Tidak pernah. Nah, ketika always itu artinya all the time ya, selalu. Never ini 180 derajat berbanding terbalik daripada always ya. Never ini tidak pernah sama sekali gitu. Nah, di modul juga
fitur di modul adalah kita ada note-note kayak gini yang memberikan ya trivial lah, informasi-informasi tambahan, sekedar info aja. Kalau di sini kan tadi ada nih, kita ada sometimes. Di sini diinfokan, dijelaskan kalau beberapa kata yang tricky, yang suka kebalik-balik gitu. Orang kadang suka keliru pemakaiannya. Yang pertama, sometimes. Nih, bentuknya kayak gini ya, nggak ada pakai spasi, some dan time-nya digabung, dan di akhirnya ada s. Sometimes, kayak yang dipakai di atas tadi, yang piramid warna kuning. Artinya kadang-kadang. Nah, contoh kalimatnya, I wake up late sometimes. Saya bangun telat kadang-kadang. Nah, itu. Kemudian kata kedua adalah sometime, nggak pakai s, tapi juga tetap digabung ya, some dan time-nya, nggak pakai spasi. Nah, artinya adalah nanti atau waktu yang tidak ditentukan. Contoh, let's meet for tea sometimes. Ayo kita ngeteh kapan-kapan. Nah, gitu ya. Sometime itu kayak kapan-kapan. Makanya dia nanti atau waktu yang tidak ditentukan. Kita nggak tahu kapan tepatnya, tapi ya nantilah, kapan-kapan lah, sometime ya. Tapi gimana kalau misalnya some dan time-nya ada spasi di tengahnya, jadi sometime. Nah, kalau yang di terakhir ini, sometime, itu artinya untuk beberapa waktu. Contoh kalimatnya, please give me some time to solve the problem. Please give me some time to solve the problem. Tolong beri saya beberapa waktu untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Please, tolong, give me, nih Pipo nih. Give, berikan saya beberapa waktu, some time, to solve, untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Itu bedanya, dan ini sekadar info aja sih, biar kalau nanti penggunaan ke depannya nggak salah-salah, nggak bingung-bingung, nggak keliru gitu ya. Nah, sampai situ kita lihat modul, balik lagi ke PowerPoint. Kalau tadi kita diilustrasikan dalam sebuah piramid gitu ya, semakin banyak dan semakin sedikitnya, di PowerPoint ini kita disertakan persenan, biar semakin detail lagi nih pemahaman kita. Always tadi kan piramidnya paling gede, nah di sini dia ditulisnya 100%. I always brush my teeth twice a day. Ada yang tahu terjemahannya? Saya selalu menyikat gigi saya 2 kali sehari. Keren. Selalu berarti setiap harinya dia selalu sikat gigi 2 kali sehari. Tuh. Nggak pernah enggak. Cara pakai always, 100% selalu dilakukan. Kemudian persenannya turun lagi, jadi 90%. Jadi yang usually. Contoh kalimatnya, I usually go to work at 6:30 a.m. Ada yang mau terjemahkan? Miss, another participation. Nih. Oh iya, masuk Miss Amelia terus nih. Enggak, maksudnya ini aku berdua di sini. Oh gitu. Oh ini yang berdua nih. Oke. Ya. Biasanya saya pergi ke kantor di jam 6:30 pagi. Ya, Miss. Iya, oke. Oke, thank you. Oke. I usually go to work at 6:30 a.m. Tadi terjemahannya, biasanya saya pergi kerja, ya, pergi ke kantor, go to work at 6:30. Jam 6:30 atau jam 6:30 pagi a.m. Gitu. Betul. Kalau di sini pakai usually, karena 90% berarti ya itu jadi kebiasaannya dia. Dia sering tuh jam 6:30, tapi nggak menutup kemungkinan kalau adalah sekali 2 kali waktu dia datangnya jam 7 atau agak telat dikit, atau mungkin lebih cepat daripada 6:30 gitu ya. Karena dia nggak 100%, dia nggak bilang always. Lanjut. Persenannya turun ke 80%. Normally atau generally. Nah, di sini lebih lengkap ya. Tadi kan di piramid nggak ada nih normally, generally. Normally, generally ini maksudnya umumnya.
pada umumnya. Termasuk sering sih, cuma ya bukan juga kebiasaan, nggak juga selalu ya, makanya dia persenannya turun tuh di 80%. I normally get good marks. I normally get good marks. Ada yang tahu terjemahannya? Ayo. Ini udah satu akun yang 2 pengguna sudah. Yang mana lagi nih pengguna yang lain? Ada yang mau jawab? Ayo, nggak apa-apa guys. Kalau salah juga saya nggak marahin. Terus marah siapa yang... Oke, kayaknya karena normal ini baru ya. Di piramid tadi nggak ada, jadi akan saya kasih bocorannya. I normally get good marks. Saya pada umumnya, biasanya ya, normally get good marks. Saya pada umumnya dapat nilai yang bagus. Marks itu bisa nilai, bisa juga kayak apa ya? Ya nilai lah ya. Saya pada umumnya saya dapat nilai yang bagus, tapi ya tetap ya karena 80% doang, tidak menutup kemungkinan kadang dia mungkin nilainya nggak bagus, mungkin kadang nilainya tidak sekedar good tapi excellent gitu. Ada kemungkinan lain. Kemudian di sini persenannya turun lagi jadi 70%, yaitu often atau frequently. Nah, often atau frequently ini sama-sama artinya sering. Sering tapi nggak sesering si normally atau generally tadi tuh ya. Kalau normally dan general itu sampai-sampai dia udah jadi sesuatu yang umum, sesuatu yang biasa gitu. Untuk terjadi, untuk dilakukan. Often ini juga sama-sama sering, masih di atas lah ya. Kita belum masuk ke ranah yang mulai jarang-jarang. Often ini sering lah intinya. Ngomong terus. I often read in bed at night. Ada yang tahu terjemahannya? Mungkin sambil saya tulis ya. Nggak ada yang nulis dari tadi. I often read in bed at night. Ada yang tahu terjemahannya? Usually ini biasanya. Apa sih? Iya, nah biasanya. Masa nggak ada yang tahu nih artinya? Normally, normalnya atau pada umumnya. Saya sering membaca buku di kasur saat malam hari. Ya, itu ya. Often atau frequently ini artinya sering. Saya sering baca di kasur, membaca buku di kasur di malam hari gitu. Kemudian yang 50% nih, sometimes. Apa tadi artinya? Sudah kita bahas di modul. Sometimes. Jarang apa ya? Kadang. Ya. Kadang. Nah, sometimes. Sometimes itu kadang. Nah, mulai nih 50% mulai kadang, mulai frekuensi terjadi atau dilakukannya mulai turun lagi nih. I sometimes sing in the shower. Saya kadang bernyanyi in the shower, di kamar mandi atau pada saat mandi gitu ya. Karena dia bilang I sometimes sing in the shower, berarti dia kadang-kadang doang nyanyinya. Mungkin di waktu lain dia sambil showering dia dancing, bisa jadi. Mungkin dia sambil ngapain yang lain juga bisa gitu ya. Tapi kadang dia nyanyi gitu. Mungkin kadang dia nggak ngapa-ngapain juga. Fokus mandi aja. Turun lagi persenannya ke 30%. Jadi occasionally ya. Occasionally ini saya kasih tahu karena tadi di yang piramid itu nggak ada ya. Dia kayak sekali-sekali. Sekali-kali. Karena occasion itu kan bisa juga kita terjemahin jadi occasion tuh acara. Occasionally berarti ya kalau ada acara aja, jadi sekali-sekali aja. Nah, nggak di sini. Contoh kalimatnya, I occasionally go to school late. Nah,
saya sekali-kali pergi ke sekolah telat. Bisa juga contoh lainnya, I occasionally bought myself chocolate cake. Saya sekali-kali membelikan diri saya kue coklat, kayak gitu ya, yang lebih anunya. Sekali-kali. Lanjut. Masih ada nih di sini nih. Nah, persenannya semakin turun nih. Seldom. Ada yang tahu seldom ini artinya apa? Jarang. Ya, jarang. Jarang ya. I seldom go to bed late. Go to bed late. Jadi dia jarang pergi tidur telat. Jadi dia selalu sleep early. Dia selalu tidurnya cepat. Mungkin jam 8 udah tidur gitu. Dia jarang begadang. Seldom, jarang. Kemudian yang 5% mulai ini hardly ever atau rarely. Artinya hardly ever atau rarely. Mendekati hampir tidak pernah dilakukan, Miss. Langka. Ya, langka banget nih. Nih hardly ever kayak hampir nggak pernah sama sekali ya. Hampir nggak pernah. Nah, jadi kalau terjadi pun, kalau dilakukan pun, langka nih, catat tanggalnya. I rarely take pictures, contoh kalimatnya. Saya hampir nggak pernah mengambil gambar, memotret gitu ya maksudnya. Mungkin dia kameranya 4 megapiksel. Jadi kayak, nggak usah deh ambil foto. Jadi dia tidak ada semangatnya untuk mengambil foto. Jadi dia hardly ever, rarely, hampir nggak pernah diambil. Kalaupun dia lakukan mengambil foto, mungkin dia pinjam HP temannya. Oh, kasihan. Lanjut, yang 0%. Nah, yang 0% ini sudah tahu ya kita, never artinya tidak pernah. Aduh. Kalau Justin Bieber bilangnya never say never. Maksudnya adalah tidak pernah bilang tidak pernah. Maksudnya apa tuh? Maksudnya dia nggak pernah, apa ya maksudnya? Maksudnya dia nggak pernah menolak atau dia nggak pernah menganggap sesuatu tuh impossible gitu kali ya. Never, itulah tanya Justin Bieber. Nah, contoh kalimatnya, vegetarians never eat meat. Ada yang tahu terjemahannya apa? Vegetarians never eat meat. Seorang vegetarian tidak pernah memakan daging. Ya, tidak pernah, sama sekali tidak dilakukan ya. Kalau vegetarian kan dia makannya tidak ada yang dari hewani gitu ya, sumber-sumber hewani. Jadi vegetarian tidak pernah makan daging gitu. Sudah sampai 0% tingkat keseringan atau frekuensi sesuatu terjadi atau dilakukan gitu ya. Sejauh ini udah jelas lah ya gambaran tentang si adverb of frequency ini. Demikian seberapa sering atau seberapa jarangnya sesuatu itu terjadi atau dilakukan. Nah, dalam penggunaan adverb of frequency ini ada beberapa aturan. Yang pertama adalah adverb yang bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, gini, kalau yang diletakkan di awal kalimat, contohnya tuh ada ini. Ada usually, normally, sometimes, atau juga occasionally. Contoh kalimatnya, sometimes I go to bed early. Kadang saya tidur cepat, early, lebih cepat, lebih dini, gitu ya. Kadang saya tidur lebih cepat. Saya tidur cepat, berarti kadang-kadang dia sleep late juga, kadang dia begadang juga. Sometimes di depan sini bisa kita ganti. Nih, bisa kita ganti pakai usually. Jadinya usually I go to bed early. Biasanya saya tidur cepat. Atau normalnya, pada umumnya saya tidur cepat. Atau ini kalau occasionally ya, sekali-kali saya tidur cepat.
gitu. Occasionally, mungkin besoknya dia mau wawancara kerja atau apa, ada ujian, jadi dia tidur cepat. Occasionally. Kemudian yang di tengah ini yang pink, adverb yang tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, ini harus diingat ya. Tut. Yang tidak bisa diletakkan di awal kalimat adalah always, seldom, rarely, dan never. Kalau kita masukkan ke contoh kalimat yang di sini, di hijau tadi yang pertama, always, I go to bed early. Agak aneh ya, kecuali yang benar itu adalah, atau yang pada umumnya dipakai adalah always ini ditaruhnya di sini nih. Setelah I, sebelum go. I always go to bed early. Saya selalu pergi tidur cepat, dini. Kemudian seldom juga sama, peletakannya di tengah-tengah ini. Sini. I seldom go to bed early. Saya jarang tidur cepat, seringnya begadang. Atau I rarely, sama juga. Saya jarang-jarang banget tuh, rarely, go to bed early. Atau I never, saya nggak pernah tidur cepat, berarti dia selalu begadang. Karena never ini tadi masuk yang 0% udah ya. Berarti dia nggak pernah sama sekali. Nah, ada juga nih aturan yang ketiga, yaitu hardly ever dan never hanya digunakan dengan kata kerja positif. Kalau aturan sebelumnya itu adalah di peletakannya ya, ada yang bisa diletakkan di depan, ada yang tidak bisa. Kalau di sini adalah tandemnya. Kalau adverb tadi kan untuk memberikan keterangan lanjutan sama verb gitu, bisa buat nambahin keterangan buat verb, buat kata kerja. Tapi ternyata hardly ever dan never yang di sini, hardly ever sama never, dia nggak bisa digunakan dengan kata kerja positif. Salah. Kebalik. Maksudnya hardly ever dan never hanya bisa digunakan dengan kata kerja positif. Berarti kata kerja negatif nggak bisa pakai hardly ever dan never ini. Karena hardly ever dan never itu udah negatif ya. Jadi negatif nggak bisa ketemu negatif di sini. Contohnya di sini. He hardly ever comes to my house. Dia hampir nggak pernah. Hardly ever, di sini kita pakai hardly ever. Comes to my house. Nah, comes di sini kan kata kerja positif. Comes artinya datang, ya. He hardly ever comes to my house. Dia hampir nggak pernah datang ke rumah saya. Gimana kalau misalnya kata kerja comes ini kita negatifkan? Gimana sih? Dari bentuk positif jadi negatif, biasanya kita tambahkan not ya. Nih, kalau misalnya kalimatnya di sini kita kasih not. He hardly ever not comes to my house. Dia hampir nggak pernah nggak datang ke rumah saya. Kayak boros banget kan? Hampir nggak pernah nggak datang. Bilang aja pernah, ya kan? Gitu maksudnya logikanya. Hampir nggak pernah nggak datang. Kayak gitu. Ngerti kan? Contoh lainnya lah. Contoh di bawahnya. Kita ada kalimat she never says thank you. Di sini kita pakai adverb-nya yang never. Kemudian verb-nya adalah says, mengatakan. She never says thank you, artinya dia nggak pernah bilang terima kasih. Gitu. Dia nggak pernah bilang terima kasih. Gimana kalau misalnya says ini kita negatifin? Nah, kita kasih not di sini. She never not says thank you. Dia nggak pernah nggak bilang terima kasih. Tinggal bilang aja. Dia selalu berterima kasih. Dia selalu bilang terima kasih gitu kan. Karena kalau double negatif di sini jadinya kayak aneh dan boros gitu ya. Nih, hardly ever dan never nggak bisa kalau kata kerjanya negatif. Harus positif. Di sini juga harus diperhatikan. Ini bisa di depan. Yang ini nggak bisa gitu ya. Yang ini harus di setelah subjek, nih setelah I dan sebelum go.
setelah subjek sebelum verb. Oke? Ada yang mau ditanyakan di sini? Gimana? Ada yang masih bingung? Atau yang sebelah-sebelahnya yang persen-persenan yang tadi ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya lagi. Atau sudah jelas? Atau apa? Gimana? Kalau masih ada yang dibingungin, bisa ditanyain sekarang. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Bilang, nggak ada, Miss. Makasih, bisa lanjut. Gitu. Miss, Ya? Miss, saya ada contoh kata. Iya. Kalian ada yang ingin saya sampaikan? Oh, iya, boleh. Oh, iya. Oke, Miss, my friend is member of English Lab, but her phone was broke and she usually join Zoom with me. Oke, bagus ya. Ini sudah praktek ya. Penggunaan adverb of frequency dalam kalimat itu. That's real, Miss. Kenapa? Sorry. That is fact. Oh, so that not really happen ya. Itu bukan kejadian sebenarnya nih. Fact. Benar, Mas. Fact. Gimana sih bacanya? Fakta. Oh, kirain fake, palsu. Oh iya, sorry. Oke. Oh, itu faktanya. Oh, pantesan nih ada ditunggangi akunnya nih. Oke. Iya, Miss, Sorry. sorry. Miss. Oh, Makanya saya berdua. where is noise maybe? Gak apa-apa nih, asal bukan anu aja penyusup. Waduh, apa tuh? Gitu kan. Gak apa-apa. Dan kalau dari kalimatnya tadi ya sudah benar tuh penggunaannya. Bisa diulang nggak? Biar jadi contoh buat teman-teman yang lain. Ternyata udah lupa. Apa tadi kalimatnya? Okay, my friend is Saifa. She is a member of English Lab, but her phone was broke and she usually join Zoom. Yeah, Ya, lanjut. she usually join Zoom with me. Oke. Tadi ada itu ya. Tadi kalimatnya yang itu ya juga. Oke. Saya berhenti menulis ya, soalnya saya menyerah. Ya itu dah. It's awkward for me. Kenapa? Too awkward No. to speak in English. Oh, no, it's okay. This is the place you can practice your English and no one to judge you. Yeah, make this from your safe place, safe space to speak in English. Okay, nggak apa-apa, nggak awkward kok orang ini English Lab, kecuali ini Japanese Club. Baru kalian ngomong bahasa Jawa nggak apa-apa. Hah, kenapa bahasa Jawa? Ya. Ya, maksud saya tuh nggak apa-apa kalau kalian mau ngomong bahasa Inggris ya, biasanya ada tempat yang tepat. Nah, ya, mantap. Nggak apa-apa kok kalau satu Zoom 2 orang. Karena kalian berdua adalah member English Lab. Yeay. Lanjut ke sini, karena nggak ada pertanyaan ya, nggak ada yang dibingungin lagi ya dalam ini pembahasannya materi adverb of frequency ini, kita langsung masuk ke exercise, yaitu kita akan latihan soal tipis-tipis. Choose the correct adverb of frequency below to complete the sentences. Pilihlah adverb of frequency yang benar di bawah ini. Nih ya, yang apa nih, kuning apa coklat ya? Yang ini. Untuk melengkapi kalimat ini. Nomor 1, Indonesia celebrates Independence Day on August 17th. Always. Always. Okay. Always. Indonesia always karena selalu. Aduh. Always.
selalu, yaitu 100% ya. Kita nggak pernah, orang Indonesia nggak pernah merayakan Independence Day ini, hari kemerdekaan, di hari lain selain 17 Agustus. Pasti selalu 17 Agustus. Maka di sini kita pakai always. Lalu pertanyaan nomor 2. She goes on a plane because she has a phobia. Never. Maybe she never. Keluarnya di sini nih. Dia punya fobia. Never. Never. Oke. Never. Artinya tidak pernah. Aduh. Nah, never. 0% ya never ini. Berarti she never goes on a plane because she has a phobia. Dia nggak pernah, sama sekali nggak pernah pergi-pergi naik pesawat karena dia tuh punya fobia, dia punya ketakutan. Mungkin dia takut ketinggian gitu ya. Jadi dia sama sekali nggak mau, nggak pernah mau naik pesawat begitu. Nomor 3, he goes to school on time, but he was late. Rarely. Rarely. Asaha. Atau Itu. he usually. Di sini kita tambahin today lah ya. He was late today. Usually, Kak, Ya. Miss. Oke, thank you Miss Salma. Usually. Ya, di sini jawabannya usually. Usually artinya biasanya. Jadi di sini he usually goes to school on time. Dia biasanya pergi ke sekolah itu tepat waktu. Nah, but he was late today. Tapi dia telat hari ini. Gitu ya. Makanya hari ini nih bukan sesuatu yang seperti biasanya. Ini di luar kebiasaannya dia nih. Di sini kita masukkan usually karena kebiasaannya dia adalah on time terus orangnya. Kemudian nomor 4. My mother cries unless she is extremely sad. Ayo. Rarely, Miss. Rarely karena jarang-jarang. My mother rarely. My mother rarely cries. Ibu saya jarang nangis, kecuali ini situasinya adalah she is extremely sad, kecuali dia sedih banget baru deh tuh nangis ya. Jadi my mother rarely cries, ibu saya jarang nangis kecuali dia sedih banget. Jadi kalau sedihnya biasa-biasa aja, dia tidak nangis. Kemudian pertanyaan nomor 5. We visit our grandmother if we have spare time. Nah, apa nih? Sometimes. Sometimes. Oke. Spare time. Kalau misalnya sometimes kita masukkan ke kalimat ini. We sometimes visit our grandmother if we have spare time. Ya. Nah, we di sini kami visit mengunjungi our grandmother. Ini our salah satu contoh penggunaan apa tuh namanya? Possessive pronoun ya, possessive pronoun. Grandmother, our grandmother, nenek kita, nenek kami. If we have, kalau kita punya spare time. Spare time ini artinya apa? Waktu luang. Ya, waktu luang. Kalau misalnya sometimes, Usually. ya bisa banyak kemungkinan ya untuk jawaban di nomor 5 ini. Kalau misalnya pakai sometimes, we sometimes visit our grandmother if we have spare time. Tergantung faktanya bagaimana, tergantung konteksnya gimana. Mereka datangnya kapan nih? Kalau misalnya kadang kalau mereka punya spare time, kadang mereka datang. Kadang kalau mereka punya spare time, mereka nggak datang. Bisa kita pakai sometimes ya. Sometimes itu kadang. Tapi kalau setiap kali
Setiap kali mereka punya waktu luang, mereka selalu datang ke rumah nenek. Kita bisa tulis di situ always, ya. Kalau kalau itu sudah menjadi kebiasaan mereka ya, biasanya kalau punya waktu luang mereka datang ke rumah nenek. Bisa pakai selalu. Kalau mereka jarang, jadi semuanya jawabannya. We rarely visit our grandmother if we have spare time. Enggak ya. Lebih ke ini ya. 3 inilah ya. Nih. 3 yang positif ini, 3 yang sering ini. Bisa sometimes, bisa always, bisa usually. Tapi kayaknya lebih ke usually ya, karena kayaknya mereka nih di sini niatnya mau menyatakan kebiasaan mereka. Makanya mereka bilang if we have spare time. Kalau ketika kita ada waktu luang. Gitu ya. Mungkin usually. Usually. We usually visit our grandmother if we have spare time. Ya, begitulah. Tapi kalau misalnya kalian memilih untuk menjawab always atau sometimes tadi juga benar ya. Tergantung seberapa persen nih kalian sering datangnya. Begitulah kawan-kawan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari exercise-nya ini, latihan soalnya ini. Selanjutnya enggak? Kenapa nih hening? Saya sampai bisa dengar suara jangkrik tadi keluar. Belum ada, Miss. Belum ada ya? Kapan adanya? Oh. Ya, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan yang muncul di kepala kalian, berarti sudah jelas ya penjelasannya tentang adverb of frequency ini. Tentang pengertiannya, tentang tingkat frekuensinya, berapa persennya sudah kita ilustrasikan dengan piramid terbalik, sudah juga dengan angka-angka persen di sini. Juga ketentuannya, aturannya di sini, mana-mana aja yang bisa ditaruh di depan, mana yang enggak bisa ditaruh di depan, yaitu harus ditaruh di setelah I dan sebelum verb, sebelum kata kerjanya, gitu ya. Dan adverb mana nih yang nggak bisa dipakai dengan kata kerja negatif, ya. Jadi dia harus dengan kata kerja positif. Hardly ever dan never. Tuh kita bahas malam ini sekilas review. Itu juga sudah latihan soal yang alhamdulillah bisa dijawab dengan benar semua. Jadi, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nah, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah datang di room Zoom pada malam hari ini, sudah meramaikan dan sudah klarifikasi ya kenapa ada satu akun yang isinya 2 orang. Dan juga ya terima kasih sudah datang. Karena kemarin tuh aduh sepi banget. Kalau bisa datang terus ya. Soalnya kenapa tuh? Soalnya kita kan sisa berapa pertemuan lagi nih? Sisa 2 apa 3? 3 pertemuan. Nah, dan 3 pertemuan terakhir kita besok itu adalah pembahasannya tentang tense ya. Simple present tense. Tense yang digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan kebiasaan atau fakta ya yang pernah kita mention sebelumnya juga, pernah kita sebut juga sebelumnya. Jadi sayang aja kalau misalnya kalian nggak masuk room karena nggak bisa dengar penjelasannya real time kan, dan juga nggak bisa mengajukan pertanyaan gitu. Kalau misalnya ada yang kalian bingungin, nggak bisa nanya langsung gitu, jadi harus ngetik lagi deh ke admin konsultasi, kan capek ya, mending langsung ngomong di sini. Oke, kawan-kawan, kalau Kamu nanya dong, Kak. ayo boleh. Ini kalau misalkan ini kan selesai tanggal 21 ya. Ya. Terus kalau misalkan mau lanjut itu ada naik kelasnya gitu nggak sih? Oh iya. Nah, ini setahu saya ya sebagai tutor, karena yang itu ada kayak manajemen kelasnya gitu. Setahu saya memang setelah ini kan selesai nih
Ini kan program basic kan, yang beginner, yang pemula. Nah, selanjutnya itu ada lagi lanjutannya kalau misalnya mau lanjut program yang lebih lanjut gitu, yang lebih advance, yang lebih apa sih? Lebih daripada yang beginner, bukan pemula lagi gitu ya, intermediate mungkin. Tapi setahu saya, sejauh yang saya tahu, dia belum fully developed gitu, belum belum rampung gitu anunya, perumusan silabusnya gitu. Jadi nanti di grup WhatsApp bakal dikabarin tuh kapan ada program lanjutannya. Itu bisa kalian daftar lagi tuh di situ program lanjutannya kayak gitu. Untuk range harganya berapa ya, Miss? Nah, itu saya sama sekali nggak tahu tuh kalau untuk manajemen keuangan dan range harganya. Saya aja nggak tahu nih kalau program ini berapa bayarnya. Gitu. Nah, kalau untuk selanjutnya ya, lebih lanjutnya tentang program ini bisa langsung ke si admin konsultasi itu. Jadi admin konsultasi itu kalian selain bisa nanya materi, selain bisa nanya tentang pembahasan materi, kalian bisa juga tuh nanya yang tentang program-program dan lain-lain. Bahkan kalian kalau mau nanya gimana sih cara mudah memperbanyak vocabulary, tanya tuh sama admin konsultasi. Atau bisa juga kayak gimana sih biar berani ngomong bahasa Inggris sama bule. Tanya aja tuh, pokoknya tanya aja deh. Kalian minta semangatin sama admin konsultasi juga boleh. Nanti dibalas kok. Kayak gitu, guys. Gitu deh. Jadi info lebih lanjut bisa ke admin konsultasi, oke? Selanjutnya juga bakal dikabarin di grup WhatsApp. Tuh. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan, yang dibingungkan seputar apa? Kalau topik ini, pembahasan materi malam ini ada? Udah cukup ya? Ya, Cukup, Miss. alhamdulillah. Berarti jelas ya penjelasannya. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah datang. Loh, kok terima kasih tadi udah ya? Ya udah. Semoga penjelasan dan apa yang kita dapat di malam hari ini bisa diingat terus ya di waktu yang lama. Dan kalau misalnya kalian mulai lupa-lupa, masih bisa kok tuh diakses yang rekamannya, recordingnya tuh bisa diakses terus ya guys, tanpa batas waktu gitu. Jadi kalaupun kalian sudah selesaikan program ini, kalian bisa balik lagi ke grup buat lihat itunya, rekamannya tentang topik-topiknya gitu. Sudah sekian untuk malam ini. Kita ketemu lagi besok pembahasan tentang simple present tense. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Selamat istirahat. Thank you. Dadah. Mana nih? Mana nih? Oh, ini. Ya.